Tapi ada istri ketemu sama suami manyun, lambene molor 7 cm, cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji. Itu tandanya duit entek. Kayak mangga. Mangga itu mateng apa mentah kan ada tandanya. Kalau ada mangga dipegang empuk, terus dicium sedep, itu tandanya mentah apa mateng? Mentah apa mateng? Mateng. Ada mangga dipegang keras, atos, kemudian ketika dibau gak sedep, itu tandanya mateng apa mentah? Mateng apa mentah? Ada mangga didemek empuk diambu badek basin, tandanya mangga. Apal wong codot. Apa tanda-tandanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Baru waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang itu suka nakalan, hanya dibaca sepenggal yang belakang. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, itu aja yang sering disampaikan. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama dengan aku di surga. Itu aja yang sering disampaikan. Padahal yang jauh lebih penting adalah sebelumnya, man ahya sunnati, sebagai bukti mahabbah. Saya ulang, ini harus diulang-ulang ya, karena butuh pemahaman ekstra. Saya percaya kok yang hadir di sini cantik-cantik, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya, cuma agak on. Jadi, ini yang sering disampaikan penceramah-penceramah itu cuma sepenggal. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dia akan bersama dengan aku di surga. Bener itu. Cuman kalimat sebelumnya itu yang jauh lebih penting harus disampaikan. Bukti bahwa cinta itu apa? Man ahya sunnati. Siapa yang mau menghidup-hidupkan sunnahku, melestarikan perilakuku, mengikuti tindak lakuku, itu faqad ahabbani, dia benar-benar mencintai aku. Lah kalau nggak mau ahya sunnati, nggak masuk kategori cinta Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Udahlah, nggak usah ngaku cinta. Kalau ahya sunnati, otomatis itu sudah merupakan bentuk cinta kepada Nabi. Walaupun dia mengaku cinta, sehari 1000 kali dia ngomong cinta, tapi kalau nggak ada ahya sunnati, no. Wis muga-muga paham. Ini pentingnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, karena begini, ini sering saya sampaikan di mana-mana, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Kita sekarang hidup di tahun 2024. Itu aja kalau dihitung udah 1453 tahun. Jauh jaraknya kita dengan Rasulullah. Sementara kita disuruh meneladani Rasulullah, disuruh mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Lah kitanya nggak pernah ketemu sama Rasulullah, kita nggak pernah berpetuk. Berpetuk itu apa ya? Ya kita kan tidak ngonangi Kanjeng Nabi. Lah gimana cara mencontohnya? Gini, jaraknya sangat jauh. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang udah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur.
Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Ini insya Allah 90% orang Jawa ya. Nah, kelihatan dari burek-bureknya. Udahlah, kita sama-sama burek kok. Jadi kalau Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Lah, orang Salam Babaris ini sungai kecil yang udah jauh, airnya kotor, airnya keruh, airnya butek. Bahkan ada yang bukan sekedar sungai kecil, ada yang sudah jadi peceren, ada yang sudah jadi got, kayak sing dongsong kayak malah sapi teng kayak. Saking kotornya kita, gitu loh. Lah air itu kalau keruh, isinya nggak jelas. Tolong perhatikan, banyu iku nek butek, opo sing dadi isine ora cetha, betul? Udah, yang bukan Jawa pokoknya ikut bilang betul, nune paham gak paham. Air itu kalau keruh, apa yang ada di dalam, apa yang menjadi isinya kan nggak jelas. Karena airnya keruh, isinya ini kecil apa besar, ini pendek apa panjang, ini lincip apa bendol, ini gembuk apa atos, kan nggak jelas karena airnya keruh. Ya Allah, ini didengerin apa enggak sih? Oh ya udah, saya ulang. Air itu kalau keruh, air itu kalau bening, apa yang menjadi isinya nampak jelas karena airnya bening, betul? Tapi kalau air itu keruh, isi dalamnya nggak jelas. Ini kecil apa gede, ini kecil apa ganal. Nih soku yo ganal kuwi tok. Ini pendek apa panjang, ini empuk apa atos, ini bunder apa kotak, ndak jelas karena airnya keruh. Mohon maaf, kita sekarang hidup di zaman keruh, sehingga segala sesuatu sepertinya jadi nggak jelas. Ini baik apa buruk, ini benar apa salah, nggak jelas. Ini halal apa haram. Transaksi di era seperti ini kan banyak yang nggak jelas. Ini halal apa haram, nggak jelas. Ini Islam apa bukan Islam itu loh kadang-kadang nggak jelas. Nyatanya yang Islam nyolong, yang nggak Islam juga kan nggak jelas. Kalau Islam harusnya kan ya nggak melakukan hal-hal yang melanggar Islam, tapi sekarang nggak jelas. Maaf, yang ndak Islam tukaran, yang Islam juga ayo nyaut, yang nggak Islam berantem, yang Islam juga, yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga, yang nggak Islam korupsi, yang Islam juga. Loh iya kan, yang nggak Islam ngerasani, yang Islam juga, yang nggak Islam gendaan, yang Islam juga. Loh kan sekarang nggak jelas ya, karena memang kita hidup di zaman butek. Apa dipikir kalau udah mau datang ke tabligh akbar, datang ke pengajian, ikut ngaji ini pasti orang baik? Nggak jelas, nggak jelas. Apa dikira kalau ada ibu-ibu pakaiannya udah nutup aurat, berjilbab, rajin ke pengajian, rajin ke tabligh akbar, rajin ke peringatan maulid, itu pasti jaminan istri solihah? Ndak jelas. Belum tentu. Kadang jilbaban, rajin yasinan, tapi kalau sama suami nyelatunan. Ada apa enggak? Orangnya datang, ulun tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna pink, bajunya hitam,
Maaf, apa dikira kalau ada anak perawan jilbaban itu pasti anti pacaran? Belum tentu. Sekarang ini nggak jelas, kita hidup di zaman yang nggak jelas. Apa dipikir kalau ada orang pakai mobil mewah itu pasti orang kaya? Nggak jelas dong, itu rentalan gitu loh. Halo? Iya. Apa dipikir kalau ada orang ceramah dia pinter ngajinya, pinter dalilnya, itu pasti bisa mengamalkan isi ceramahnya? Nggak jelas. Wah, ini ketawanya nggak enak ini. Apa dipikir kalau ada orang nyalon bupati itu duitnya pasti banyak? Nggak jelas. Ya dibuktikan aja nanti nyangoni kiainya apa enggak. Ya. Tuh ulun ini kan masa-masa ya, udah mulai dulu, dan Ustadz Muhsin Al-Aziz juga membuktikan. Pokoknya kalau ada calon ngaji bareng sama kita, terus kita doakan bareng-bareng, 99,9% biidznillah terpilih dan menang. Tapi ya rata-rata nambahi, rata-rata. Kalau nggak nambahi 99,9% gagal. Atau mungkin terpilih tapi belum sampai sebulan meninggal biasanya. Nah, pilihan ada di tangan Anda. Itu mudah terbukti di mana-mana. Bahkan ada dia udah jadi pejabat, udah jadi kepala daerah, ketemu nggak nambahi, kena kasus, tangkep KPK di penjara, selesai jabatannya. Mikir gitu. Siapa suruh datang? Udah, kalau nggak tahan tinggalkan panggung, nggak ada masalah. Wong majelis ini nggak didatangi dia juga tetap jalan. Halo? Kalau nggak gini bukan Abah Anza namanya. Itu. Iya. Emang kita sekarang hidup di zaman keruh, maka wajib hukumnya bagi kita yang keruh, yang butek-butek ini untuk berusaha mendekat ke sumber mata air tadi, mencari air bersih, mencari air bening, mencari air jernih, dan sumber mata airnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak bisa sampai ke sumber mata airnya, karena nggak mudah untuk bisa mencapai sumber mata air itu, penuh rintangan, tantangan, dan jalan terjal. Nggak gampang loh bisa deket sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita nggak sezaman. Caranya paling gampang itu mimpi ketemu Rasulullah. Ada nggak di zaman seperti ini orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ada. Imma fil yaqdah, dalam keadaan tersadar ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Ada. Wa imma fil manam, atau setidaknya melalui mimpi. Orang-orang pilihan, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, orang-orang yang benar-benar dipilih sama Allah, dicintai Rasulullah, bisa ketemu sama Rasulullah dalam keadaan terjaga, tersadar, ketemu langsung atau lewat mimpi. Kalau peyan juga mimpi, tapi ya ketemu luwak, garangan. Kalau nggak gitu ya dioyak-oyak gendruwo. Karena mimpi itu roh, al-arwah junudun mujannadah. Roh itu kan nyari setelan sendiri-sendiri, nyari pasangan sendiri-sendiri. Roh yang baik
nyambungnya ya dengan roh baik. Tapi kalau roh yang buruk ini hanya bisa sambung dengan roh buruk, roh baik dengan buruk tidak bisa nyambung. Makanya orang itu kalau baik mimpinya ya mimpi baik. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi roh itu begitu. Orang kalau baik itu seringnya dia mimpi baik. Orang-orang kita itu kan suka mengarti-artikan mimpi, betul? Betul? Nggak usah dikasih tahu, itu udah umum. Kalau ada orang mimpi kok giginya tanggal, mimpi untune copot, katanya mau ada keluarga yang halah nek rampal sak pirang-pirang. Terus ada anak perawan mimpi digigit ular, katanya mau dapat. Nah gitu umum. Sekarang ada janda mimpi dikerokoti garangan. Orang kita kan suka kayak gitu. Nah, orang kalau baik itu mimpinya baik karena rohnya dia nyambung dengan yang baik-baik. Lah wong elek ini mimpinya akeh yo ngimpi elek. Sehingga maaf ya, maaf. Kalau ada temen pian atau tetangga orangnya itu nggak pernah sholat, puasa Ramadan juga ndak, ngaji juga kada pernah, zikir kada pernah, orangnya pelit, terus cerita, Mas, ulun semalam mimpi ketemu sama Sunan Kalijaga. 1000% jangan percaya, 7 turunan jangan percaya, nggak mungkin. Ngopo Sunan Kalijogo belakraan metui wong? Itu yang metui bukan Sunan Kalijogo tapi Sunan Jogokali itu. Kalau nggak tukang mancing ya tukang ngising ya. Bener lah, saya jadi ingat ya, pernah di Batu Ampar Madura itu kan saya pernah riyadhah di sana ngatamkan Quran. Itu ada orang dari timur rambutnya panjang, dia zikir di situ lama, tirakat katanya, tak tanya udah 3 bulan. Itu zuhur, asar, maghrib, isya nggak sholat. Suatu ketika ngopi bareng sama saya, dia cerita, alhamdulillah saya udah ketemu Nabi Khidir 3 kali. Ini hati saya langsung tek, gedabrus kayak gitu. No, ndak sholat toh. Dia sarkup, memang sarjana kuburan, tapi kan ndak sholat. Nggak mungkin Nabi Khidir nemuin nama dia. Makanya saya penasaran, tak tanya ketemunya di mana, di pom bensin. Nah aku mikir apa Nabi Khidir kehabisan minyak, aku ingat. Nah iya ya, tuh kan udah kelihatan banget kalau saya ngomong aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, ya setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, masih bening, agar kita yang kotor, yang keruh, yang butek ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening, supaya lama-lama butek kita jadi hilang, kita pun jadi bening. Sampai sini bisa dipahami? Kita sungai kecil yang keruh, yang kotor, yang butek ini harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang keruh, kotor, butek dapat gerojokan air bersih, sehingga butek kita lama-lama jadi hilang, kita pun berubah jadi bening. Siapa? Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, yang harus kita dekati tidak lain tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Yang kiai beneran, ulama sungguhan, kiai beneran. Hati-hati, zaman kayak gini kan keruh, nggak jelas ini kiai apa bukan kiai, kan nggak jelas. Halo, kata orang Jawa, jangan digebyah uyah. Ojo digebyah uyah podo asine. Memang uyah itu asin, tapi kan tidak semua yang asin itu uyah. Contoh umbelmu, gak percaya dilaten ora asin itu loh.
Emas memang umumnya berwarna kuning, tapi kan tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Lah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti pian tiap pagi ke toilet petentengan itu ngeluarin emas. Ulama umumnya pakai sorban, umumnya, tapi nggak semua yang pakai sorban itu ulama. Hati-hati, kadang yang menang tampilannya tok, casingnya tok, atributnya saja, jubahe klengsreh lemah, sorbannya ngombo koyo Batman. Dia bawa tasbih itu besar-besar, bukan dari kayu, kelapa direntengi. Apa itu mesti ulama? Yang ntar dulu kualitasnya dong. Gimana sanad keilmuannya? Dia ngajinya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Sanad ilmunya nyambung nggak ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ulama Indonesia sanad ilmunya rata-rata sama, nanti sampai ke Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato itu muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ngopo tak terang dong ini? Wis pokoknya nek jalur pesantren ahlu sunnah wal jamaah itu wis bener, gitu loh maksud saya. Terus dia ya pernah mondok di pesantren, bisa ngaji, faham berbagai macam fan disiplin keilmuan, itu bener-bener ulama. Ngajinya ya runtut, suruh baca kitab kuning ya bisa, itu tandanya dia faham ilmu agama. Kitabnya ya urut, ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah kalau ulama-ulamaan mungkin ceramah pinter, tapi suruh baca kitab au, karena yang dikaji sama dia bukan Fathul Wahhab, melainkan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Nah itu sanad ilmunya sambung pada Syekh Google radhiyallahu anhu. Tuh. Maka kita nggak boleh sembarangan nyari guru. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi aja berpesan, la ta'jabu bi'amalil abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu jangan takjub dengan kehebatan seseorang. Perhatikan dulu manfaat apa yang dia hasilkan, terus tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Jangan gampang kagum. Halo? Paham boh enggak diomongin ini? Nah ini maksud saya, kita harus mendekat ke ulama. Ulama itu memang harus dimuliakan. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama, maka dia benar-benar sudah memuliakan Allah dan Rasulullah. Sebaliknya, meremehkan ulama berarti meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah. Nah, kalau saya bukan ulama, jujur, maaf, saya tidak bisa ngaji, sama kayak Bean. Kita sama-sama oon. Makanya saya di mana-mana cuman ngajak kepada saudara-saudara saya yang sama-sama bodoh dengan saya, mari kita jalurnya yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa pentingnya kita memuliakan ulama? Ya penting banget. Kita itu diperintah mencontoh Rasulullah, sementara kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Caranya ya lewat bimbingan para ulama, betul? Lah kan akhir-akhir ini ada propaganda anti ulama di medsos, itu juga berseliweran upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Salah satu caranya sesama ulama dibentur-benturkan, ulama dibentur-benturkan, tujuannya agar umat itu ada kebencian kepada ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Karena ulama lah pewaris Nabi. Ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya Nabi, namanya alim. Ada yang yarithu af'alahu, mewarisi perilakunya Nabi, namanya abid. Ada yang yarithu akhlaqahu, mewarisi akhlaknya Nabi, namanya arif.
Jadi ada al-alim, ada al-abid, ada al-arif. Itu kriteria ulama. Allahumma sholli ala Muhammad.